orang dunia, ya, dunia ini membuat klasifikasi mengatakan orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak bisa berhitung, tidak bisa berbahasa lebih dari satu, tidak yang cakap dalam komunikasi, atau orang yang tidak sukses di dalam karir, atau tidak memiliki rumah, atau orang yang tidak memiliki pasangan hidup. Banyak sekali pandangan-pandangan dunia yang mengatakan orang yang bodoh adalah orang yang tidak bisa berhitung, tidak bisa menggunakan bahasa lebih dari satu, orang yang tidak mempunyai pendidikan, orang yang tidak memiliki jenjang karir. Banyak sekali klasifikasi dunia membuat pernyataan itu adalah orang yang bodoh. Tetapi, saudara, jangan dengarkan apa kata dunia. Kita harus mendengarkan apa kata firman Tuhan. Dunia berkata ini. Tetapi apa kata firman Tuhan? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang bodoh adalah bla bla bla? Apa yang dikatakan? Tuhan berkata, firman-Nya berkata, apa yang bodoh bagi dunia itu dipakai Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat bagi dunia. Dengan kata lain, dunia membuat klasifikasi, ini orang bodoh, ini orang pintar. Tetapi firman Tuhan, apa yang bodoh bagi dunia itu bisa Tuhan pakai untuk mempermalukan orang-orang yang menurut dunia punya hikmat. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai orang yang bodoh? Coba kita buka dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan di sana? Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi, orang yang bodoh menurut firman Tuhan adalah orang yang gak mengerti kehendak Tuhan. Orang yang gak mengerti kehendak Tuhan, ini adalah dikategorikan orang yang bodoh. Kata bodoh di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan apron. Apa artinya apron? Tanpa pemahaman yang penuh, tanpa pikiran yang penuh mengenai kehendak Allah. Jadi, kurangnya pemahaman, kurangnya pemikiran terhadap kehendak Allah, itulah yang dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Jadi, kalau dunia berkata orang bodoh adalah orang yang tidak bisa berhitung, ingat baik-baik. Walaupun engkau pintar secara akademis, walaupun engkau pintar secara matematik, fisika, kimia, biologi, walaupun engkau mempunyai jenjang karir yang bagus menurut dunia, walaupun engkau mempunyai banyak rumah, villa, apapun itu, jikalau engkau tidak mengerti kehendak Allah, engkau tidak berguna. Karena apa? Semua yang kau kumpulkan tidak bisa menyelamatkan hidupmu, tidak bisa menyelamatkan jiwamu, tidak bisa menyelamatkan rohmu. Jadi untuk apa engkau mengumpulkan semua itu jikalau semua itu tidak bisa menyelamatkan jiwamu? Engkau berada di dalam kematian. Kematian fisik kembali ke tanah. Apakah itu sudah berakhir? Belum. Masih ada tahap penghakiman. Penghakiman itu nyata. Nyata sekali. Seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal 16. Ayat yang ke-19 sampai seterusnya. Antara orang kaya yang masuk dalam lautan ke dalam dunia orang mati dengan Lazarus si miskin yang berada di pangkuan Abraham di Firdaus. Jadi ini benar-benar nyata. Nyata. Jadi pintar bagi dunia tidak bisa menyelamatkan jiwamu. Untuk apa? Itulah yang dikategorikan sebagai orang yang bodoh.
karena tidak mengerti kehendak Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal aku. Terus bagaimana supaya setiap orang itu bisa mengenal Allah? Allah sudah menyatakan untuk bisa mengenal Dia, untuk bisa mengenal kehendaknya, yaitu dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Kita akan baca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah mengenal, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi saudara, tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Kalau tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tidak akan mungkin ada orang yang bisa mengenal Allah. Nggak bisa. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, siapa anak tunggal Allah ini? Itu firman-Nya. Firman-Nya yang telah menjadi manusia. Firman Allah itu dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Itulah yang dikatakan anak tunggal Allah. Firman itu yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 26, 27, 28, 29, 30, 31. Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah yang telah dikatakan oleh Allah melalui anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Jadi kalau seseorang mau mengenal Allah, itu berarti harus melalui firman yang telah menjadi manusia. Melalui firman Tuhan Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu, ini saudara, melalui para penulis. Allah memakai penulis banyak sekali dengan timeline zaman yang berbeda. Dan semuanya sumbernya satu, yaitu Allah itu sendiri yang telah mengilhami mereka. Dan semua yang dituliskan mengenai Allah, anak tunggal Allah, Yesus Kristus. Olehnya kita bisa mengenal Allah itu. Jadi orang yang bodoh bagi dunia itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan dunia. Karena orang yang bodoh bagi dunia belum tentu orang yang bodoh bagi Tuhan. Tetapi kalau orang yang bodoh bagi Tuhan adalah orang yang tidak mengenal kehendak Allah. Kehendak Allah adalah supaya setiap orang tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi orang yang bodoh pasti tidak akan mengenal kehendak Allah. Tetapi orang yang mengenal kehendak Allah, walaupun dia tidak pintar secara matematika, biologi, kimia, ataupun belum mempunyai jenjang karir, bukan bodoh bagi Allah. Sebab bodoh bagi Allah adalah bodoh yang tidak mengenal kehendak Allah. Tetapi bodoh bagi dunia itu belum tentu bodoh bagi Allah. Sebab apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini jikalau engkau kehilangan nyawamu. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya.